Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhaib Bani dengan NIM 2283220002. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, yang dimana ini merupakan ujian akhir semester pada mata kuliah tersebut yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Fathur Rahman, Eskom MPD. Pada topik yang kedua ini, saya akan membahas mengenai link and match industri dengan pendidikan kejuruan. Sebelumnya, teman-teman semua udah tahu belum sih apa itu link and match? Nah, mari kita simak video kali ini. Link and match adalah penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja ke depan, yang mana diharapkan paradigma orientasi pendidikan tidak lagi supply minded, tapi lebih demand minded atau kebutuhan pasar. Nah, link and match ini berawal dari peraturan pemerintah atau PP nomor 29 tahun 1990 pasal 29 ayat 2 terkait instruksi untuk mempersiapkan siswa sekolah menengah vokasi atau SMK menjadi tenaga siap kerja, menjadi dasar perancangan kebijakan link and match. Adapun pada link and match dengan industri ini terdapat link and match antar lembaga dan industri ini sudah menjadi sangat penting untuk terus ditingkatkan. Lembaga TPET harus memiliki hubungan yang baik dengan industri terkait pengoptimalan pembelajaran dalam menyiapkan lulusan secara efektif dan efisien. Adapun terdapat kesenjangan antara sistem pendidikan dengan pasar kerja dan industri di Indonesia. Terdapat kesenjangan yang mana yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Adapun aspek-aspek yang harus diperhatikan untuk menghubungkan dan mencocokkan antar TPET dan dengan kebutuhan industri, yaitu yang pertama kualitas, yang kedua ada kuantitas, yang ketiga ada lokasi, dan yang keempat ada waktu. Nah, pemerintah sebagai regulator harus mampu mengontrol keempat aspek-aspek tersebut untuk memperkecil kesenjangan antar TPET dengan kebutuhan industri. Nah, berdasarkan kajian literatur yang sudah saya baca, kajian literatur dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam vokasi di Indonesia, terdapat 9 aspek kunci, yaitu yang pertama ada kebijakan dan strategi penyedia dan pengguna vokasi harus link and match kebijakan dan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem TPET di Indonesia. Yang kedua yaitu kurikulum lembaga vokasi harus merancang dan menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, kurikulum harus ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan diperbarui secara berkala dengan pembaruan teknologi. Nah, metode belajar mengajar, kebutuhan pasar kerja dan industri, globalisasi dan juga revolusi industri. Kurikulum harus dirancang dengan melibatkan industri terkait penyiapan pembelajaran dan pengajaran lembaga TPET harus menyediakan berbagai metode belajar merdeka seperti belajar mereka seperti project based learning atau work based learning atau distance learning atau blended learning. Dan yang keempat yaitu ada kemitraan lembaga TPET harus memiliki program kemitraan dan kerjasama yang baik dengan industri. Nah, hal ini dapat dilakukan dalam bentuk pengembangan kurikulum serta kayak kita ada kunjungan industri atau keterlibatan pakar industri sebagai dosen tamu atau seminar atau workshop atau magang mahasiswa. Nah, sekarang kan ada MSIB juga, kalau di kita kan ada praktek industri. Nah, itu merupakan keterlibatan pakar industri sebagai dosen tamu atau seminar atau yang lainnya. Serta harus seperti kayak mengadakan pelatihan guru atau staf di industri, pelatihan staf industri di lembaga TPET, nah penelitian atau yang lainnya atau kegiatan yang lainnya ya.
Kemudian yang kelima yaitu ada akreditasi lembaga TPET perlu diakreditasi oleh badan profesional untuk menjamin bahwa program tersebut itu relevan dengan kebutuhan industri. Kemudian yang keenam yaitu ada TPET harus memiliki dana yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi baik dari segi investasi sarana dan prasarana, serta biaya pembelajaran, sertifikasi uji kompetensi, dan biaya lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pembinaan guru dan staf lembaga vokasi harus mengembangkan guru dan staf sebagai sumber daya atau yang paling utama lah ini dan terpenting dari studi kelanjutan. Yang selanjutnya yaitu ada budaya dan suasana akademik. Lembaga TPET harus mengembangkan budaya untuk mempersiapkan bahwa siswa tersebut dan lulusan keterampilan yang relevan dengan industri. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada sarana dan prasarana. Lembaga vokasi harus menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang proses pembelajarannya. Tidak mudah loh untuk mendapatkan in and match antar sekolah dengan industri. Adapun kunci utama link and match TPET dan yang dibutuhkan dengan industri ada berapa? Kira-kira ada apa aja sih? Yang pertama yaitu ada lingkungan belajar harus dirancang semirip mungkin dengan lingkungan kerja nyata. Contohnya kayak kita harus menyiapkan materi apa aja sih kira-kira yang dibutuhkan di industri terkait dengan pembelajaran yang akan diterapkan pada sekolah itu. Nah, itu harus relevan. Kemudian ada proses pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan cara yang sama, dengan operasi yang sama, alat yang sama, dan mesin yang sama dengan pekerjaan itu sendiri. Nah, misal hal ini kayak kalau di sekolah kan ada praktiknya gitu kan ya. Nah, itu alat yang digunakan di industri dengan di sekolah tuh harus sama itu, biar enggak wah ini alat yang kayak gini kok ada di gini itu ada kayak gimana beda-beda gitu, jadi enggak membingungkan siswanya tersebut. Kemudian ada siswa terbiasa berpikir dan bekerja sesuai kebutuhan dalam kerja nyata. Yang keempat yaitu memotivasi siswa untuk meningkatkan minat, pengetahuan, dan keterampilan pada tingkat yang setinggi-tingginya. Misal, siswa tersebut minat di kayak belajar PLC. Nah itu harus lebih ditingkatkan lagi kalau minatnya. Misal siswa tersebut minat di PLC, belajar atau apa, nah itu lebih ditingkatkan lagi biar semangatnya lebih bergairah. Kemudian ada hanya untuk siapa saja yang membutuhkan, menginginkan, dan mampu memanfaatkannya. Kemudian ada membentuk pemikiran dan kebiasaan kerja secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Dan selanjutnya yaitu ada guru dan instruktur harus memiliki kompetensi dan pengalaman sukses. Misal guru yang direkrut di sekolah itu harus sudah mempunyai pengalaman di dunia kerja gitu, kayak di dunia kerja baik di lapangan atau di luar lapangannya. Jadi supaya yang guru rasakan itu terasakan juga di siswanya itu harus kayak gimana di dunia kerja tersebut. Kemudian ada perhatikan permintaan pasar kerja. Kemudian ada siswa harus diberikan kebiasaan kerja dan karakter. Kemudian ada mahasiswa atau siswa harus diberikan sumber yang terpercaya dari pengalaman para ahli okupasi. Kemudian ada siswa harus diberikan konten khusus sesuai dengan kebutuhan mereka di pasar kerja. Dan yang terakhir yaitu ada memenuhi kebutuhan khusus kelompok mana dengan siswa yang mempertimbangkan karakteristik harus dari kelompok tertentu. Mungkin itu ya teman-teman, semoga bisa membantu. Kemudian ada pelaksanaan link and match pada SMK. Nah, saya akan berikan implementasinya yaitu di implementasi link and match, program link and match ini di SMK 6 Bandung, SMKN 6 Bandung. Nah, SMKN 6 Bandung ini memiliki kerjasama dengan industri sebanyak 6 jurusan, tetapi dalam perekrutan dengan industri sangat susah.
SMK 6 Bandung ini juga memiliki binaan industri. Pihak perusahaan menyeleksi siswa SMK 6 Bandung kurang lebih 40 siswa untuk memasuki kelas binaan industri. Siswa yang diikutinya mulai dari kelas 11, kelas 12 dengan pola pembelajaran 1 bulan di sekolah, 1 bulan di industri secara terus-menerus. Siswa yang bisa melakukan ini hanya terbatas karena kendala biaya transportasi dan akomodasi untuk melakukan program binaan industri atau LMH ini. Kelas binaan yang dimiliki di SMK 6 Bandung ini diantaranya yang pertama yaitu ada kelas industri di PT Samsung dan penggunaan modul pembelajaran melalui Learning Management System yang disediakan terbatas oleh PT Buma dan bisa diunduh oleh instruktur atau siswa kelas industri di PT Buma tersebut. Catatan MOU dengan PT Buma mencakup semua kompetensi keahlian yang ada di SMK 6 Bandung itu. Selain itu juga bisa dilihat di SMK seperti SMK yang lainnya yang sudah menerapkan link and match dengan industri. Itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf mengenai materi link and match dengan pendidikan kejuruan ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.